Halo teman-teman, terima kasih sudah mau klik video ini. Terima kasih sudah mau belajar binary bot setiap hari bersama saya, Kokoriko. Oke, saya membuat video ini setelah membaca komen di YouTube dari Pak Joko Kusnadi ya. Jadi ini video ini terinspirasi dari Pak Joko Kusnadi ini. Terima kasih buat Pak Joko Kusnadi. Menurut saya idenya bagus. Jadi kita langsung lihat aja komennya ya. Request Mas Riko, kedepannya double protectionnya bikin martinya di durasi yang berbeda. Contoh untuk menu touch OP pertama ke satunya durasi tick dengan barrier tebal. Untuk martinya touch tapi durasi iya tetap touch kontraknya, tapi durasinya menit barrier tipis. Oke. Thank you Pak Joko Kusnadi. Jadi idenya udah nangkep ya idenya teman-teman. Beberapa video lalu berturut-turut kita bahas double layer protection. Yang pertama kan udah paten virtual loss, itu proteksi pertama. Proteksi kedua adalah bagaimana cara kita gini nih, proteksi satu virtual loss, proteksi dua switch to apa ya, bigger win probability ya. Proteksi satu adalah virtual loss, proteksi kedua adalah switch, pindah ke kontrak yang memiliki probabilitas yang lebih besar, winnya, probabilitas winnya lebih besar. Nah, kemarin kita udah bahas menggeser proteksi kedua ini dengan cara menggeser-geser, misalnya di lower itu menggeser barrier ya, menggeser barrier. Di higher juga menggeser barrier. Di over menggeser LDP. Di higher juga menggeser LDP. Lalu kita sudah coba di no touch. Di no touch menggeser barrier offset. Barrier offset upper, higher sama lowernya kita geser. Terus kita sudah belajar di ghost outside juga kita belajar menggeser apa tuh, barrier higher, barrier offset apa lowernya, barrier higher sama barrier lowernya. Itu salah satu cara merubah ke kontrak yang probabilitas winnya lebih besar. Tapi ternyata Pak Joko Kusnadi ini punya ide, selain apa, barrier yang digeser atau LDP yang digeser, durasinya dibuat berbeda. Artinya durasinya kita geser lah istilahnya gitu. Jadi kita akan coba menerapkan, mungkin nggak bisa 100% request Pak Joko Kusnadi ini diakomodasi ya Pak. Soalnya gini, saya belum tahu caranya bagaimana merubah apa nih, yang tadinya durasinya tick menjadi menit. Itu saya belum tahu caranya. Nih kayak di sini kan, di bot ini duration ini ada tick. Oh, oke. Tapi saya punya ide sih. Saya ngelihat ini jadi saya ada ide. Oke, bisa. Harusnya sih bisa Pak Joko Kusnadi. Harusnya bisa. Cuma kita akan bahas di video berikutnya ya. Karena ini baru kedapatan idenya, baru terpikirkan. Jadi di video ini saya akan bahas satu poin pentingnya adalah menggeser durasinya dulu. Ya. Jadi kita akan tetap pakai ticknya. Kita tetap akan pakai tick. Bukan tick menit ya, tapi tick tetap ke tick. Tapi yang tadinya misalnya 5 tick, itu misalnya jadi 9 tick, 10 tick, begitu. Nah, apakah dengan menggeser durasi ini terbukti bisa meningkatkan probabilitas winnya? Itu pertanyaannya kan. Nah, intinya kan proteksi kedua menggeser probabilitas win ke yang lebih besar. Dengan menggeser LDP barrier itu sudah terbukti bisa proteksi kedua. Pertanyaannya, apakah dengan menggeser durasinya yang tadi 5 tick jadi 9 tick atau 9 tick jadi 5 tick, return profitnya apakah ikut berubah? Apakah probabilitas winnya ikut berubah? Nah, cara ngeceknya gini teman-teman. Kita ke Smart Trader. Saya aktifkan dulu VPS-nya ya. VPN-nya pakai US 15 kali. Oke, saya buka Smart Trader. Smart Tradernya Derif.
ya teman-teman ya. Kita sama-sama cari tahu. Misalnya di volatility 100 ya. Nih, di volatility 100 kita ubah misalnya di over under, misalnya di over under ya. Over under. Yang bisa dirubah itu ada duration, LDP, last digit prediction. Ya udah dua itu. Stack-nya anggap satu. Nah, sekarang kalau last digit prediction-nya anggaplah satu nih. Anggaplah kita di over 0 ya, digit over 0 di sini. Ini kan 23% return-nya. Kalau kita geser ke 6, apakah berubah? Tetap 23% teman-teman di sini. Kalau kita geser ke 10, apakah berubah? Tetap 23% ya. Saya geser ke 1 pun durationnya ternyata tetap 23%. Oke, menggeser durasi di over under tidak berpengaruh. Jadi teman-teman tidak bisa melakukan proteksi 2 di kontrak over under dengan cara menggeser durasi ya. Proteksi 2 di over under bisa dilakukan dengan cara menggeser LDP, tapi tidak bisa dilakukan dengan menggeser durasi. Oke, kita selanjutnya kita cek di kontrak higher lower teman-teman. Kenapa nggak di rise fall? Di rise fall nggak ada yang bisa digeser teman-teman. Nah, kayak gini. Yang bisa digeser kan hanya duration. Duration ini kan 1, saya ganti 10 pun return profitnya tetap sama 95% ya. Itu kalau rise fall. Nah, kita langsung ke higher lower ya teman-teman ya. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Misalnya kemarin kalau nggak salah 11,5 itu sekitar 10 atau 20% ya. Ininya 5 tick teman-teman, 10%. Nah, kemarin itu di robot lower ya, di robot lower 11,5, artinya barrier offsetnya 11,5 lower ya. Returnnya 10%. Returnnya 10%. Ini martinya. Yang non martinya 7.5 kalau nggak salah, harusnya 20%-an. Kalau nggak salah ingat 7,5 11,5. 25%. Kita pakai lower. Oke, intinya lebih besar lah return profitnya. Jadi yang saya ingin tekankan gini. Kita kembali ke 11,5 tadi ya teman-teman ya. Nah, kita dapat return 10%. Oke, ingat di proteksi kedua itu kita butuh condition 1, condition 2. Condition 1 itu before Marty, condition 2 itu after Marty ya. After Marty-nya saya mau 10%. 10% sesuai ini. Barrier offsetnya 11,5, durationnya 5 tick. Nih 10%. Saya catat ya barrier offsetnya. Nih 11,5. 11,5 5 tick, 5T gitu ya, 5 tick deh. Oke. 5 ticks. Paham ya teman-teman ya, 11,5 barriernya, 5 ticks 10%. Dapatnya return profitnya 10% di sini. Nah, sekarang saya mau cari yang condition satunya before Marty. Apakah dengan menggeser ini, merubah ini, bisa mengubah return profitnya yang ini 10%? Misalnya saya rubah jadi 6 nih teman-teman ya. 5 ke 6. Yang tadinya 10%, nah ternyata berubah teman-teman jadi 13%. Ya. Dengan berubahnya return profitnya jadi lebih besar, tadi 10 jadi 13, artinya probabilitas win-nya semakin kecil. Oke. Nah, itu intinya berarti kita bisa mengubah return profitnya. Ternyata berpengaruh. Ya, ternyata ide dari Pak Djoko Kusnadi ini bisa diterapkan dengan menggeser durasi. Ya, menggeser durasi. Nah, sekarang kita pengen cari di sini
saya mau cari sekitar 20%. Ya kurang lebih bisa lebih. Saya nggak tahu bisa tepat atau enggak gitu soalnya. Sekitar 20% ya. Dengan barrier offset yang sama nih. Dengan barrier offset yang sama 11,5. Jadi kali ini kita akan bahas yang dirubah adalah hanya durasinya saja. Teman-teman bisa rubah durasi, teman-teman bisa rubah barrier juga. Barrier juga itu bisa. Yang seperti Pak Kusnadi bilang ini sebenarnya bisa juga nih. Rubah durasi, rubah barrier tadi tebal jadi tipis, lalu rubah tick jadi menit. Itu bisa. Jadi tapi kali ini kita akan bahas merubah durationnya saja. Nah, ini kan 6, kita rubah jadi 7. Return profit jadi 16%, kita rubah jadi 8. Menjadi 18%. Oh, 9 harusnya 20% dong. Coba kita tes saja. Oh, ternyata benar, 9 itu 20%. Coba kalau 10 berapa ya, teman-teman ya? Kalau 10 harusnya 22. Iya, benar. Berarti naik 2% ya dia. 22%. Nah, tadi tik 9 ternyata return profitnya 20%, sesuai yang kita mau nih di sini nih, 20%. Berarti kita catat nih, ini kondisi satu kita. 9 tik, barrier offsetnya 11,5. Ya, kita catat. 11,5, 9 tiks. Return profitnya 20%. Nah, teman-teman kalau lihat kondisi ini proteksi kedua bukan? Iya, ini proteksi kedua. Prinsipnya adalah dari 20% ke 10%. Yang kemarin kita merubah barrier offsetnya, ya. Tapi tiknya tetap 5 tik kalau nggak salah, tetap 5 tik. Sekarang kita menetapkan barrier offsetnya tetap kondisi 1, kondisi 2, tapi merubah tiknya. Jadi kayak sebaliknya aja gitu ya. Nah, gitu. Kita akan terapkan di bot. Bisa gak seperti ini gitu ya. Oke. Nah, ini saya close dulu ya. Jadi teman-teman silakan testing di Smart Trader untuk menemukan barrier offset yang tepat dan duration yang tepat. Saya akan coba modifikasi robot lower yang kemarin. Buat teman-teman yang belum download atau belum nonton, silakan download dulu di link kanan atas. Jadi silakan diklik. Saya bersihkan. Saya klik load robotnya. Nah, ini nama robotnya lower 7,5 10,5 protection based on seconds. Ini 10,5 ya. Ini volatility berapa ya? Volatility 100. 7,5 10,5. Mungkin udah berubah kali ya. Sedangkan kita di sini bariernya 11,5. Oke, kita ikutin yang paling update aja ya, marketnya ya. Di sini yang kita baru testing 11,5. Nah, di sini untuk mempermudah, teman-teman cukup ganti ini 11,5. Semua barrier offset teman-teman ganti 11,5. Karena kita hanya pakai satu barrier nih, ya, 11,5. Lalu di bawah ini 11,5. Oh, kalau enggak sebenarnya teman-teman bisa isi di sini aja sih langsung gini. 11,5. Bisa sih gitu juga ya. Barrier offsetnya teman-teman hapus juga boleh. Oke, biar mempermudah ya. Tapi nanti kalau teman-teman mau modif barrier offsetnya berubah jadi susah ya. Oke, saya akan tetap pertahankan barrier offsetnya nih teman-teman. Mana sih? Nih, saya akan tetap pertahankan barrier offsetnya ya 11,5 agar teman-teman kalau mau modifikasi robot ini lebih mudah. Barrier offsetnya tetap bisa digonta-ganti. Nih, baik win atau lossnya tinggal ganti sini. Saat ini saya pakai sama teman-teman 11,5 dan 11,5. Oke. Nah, barriernya tetap. Sekarang yang dirubah adalah durasinya teman-teman dari 9 ke 5. Oke. Berarti kita butuh yang namanya, ini kan durasinya defaultnya 5 ya. Kita butuh variabel. Kita bikin aja namanya durasi ya. Durasi. Ntar diomelin duration lah. Duration biar teman-teman yang di luar negeri paham. Ngapain dia hapus? Durationnya taruh sini. Ya, duration. Saya copy aja di sini, duplicate.
Saya taruh atas deh. Duration. Pertama teman-teman mau pakai 9 tick di sini. 9. Oke. Saya duplicate. Nah, kita langsung ke bloknya 4. Jika win, dia harus kembali ke kondisi pertama, yaitu 9 tick. Jika loss, dia harus mati, harus ke kondisi kedua, yaitu 5 tick. Berarti jika win, teman-teman taruh di sini 9 tick, lalu duplicate lagi. Jika loss, kondisi 2, 5 tick. Ya nggak kebalik ya, jangan kebalik ya teman-teman ya. Jadi ntar probabilitasnya makin kecil bukan makin besar kalau kebalik. Oke, sesimpel itu teman-teman, semudah itu ya. Jadi volatility-nya tetap, lowernya tetap, duration-nya tambahkan variable duration di sini, setting 9. Nggak harus 9, ini saya contoh 9 untuk ngejar 20%. Tapi kalau mau 22% tadi 10 tick bisa. Itu bisa. Taruh di sini duration ya. Di blok 4 jika win, set duration ke 9, jika loss set duration to 5. Itu membedakan kondisi 1 before marty, win. Kalau loss, marty, kondisi 2, durationnya 5. Oke. Kita running ya teman-teman ya. Harusnya sih mudah ya memodifikasinya. Sekali lagi, ide ini saya dapat setelah membaca komen dari Pak Joko Kusnadi. Ya, jadi saya pun belajar sebenarnya, sama-sama belajar. Udah open posisi belum ya tadi? Di mana kayak ini? Kok tidak ada notifikasi? Coba kita stop dulu ya. Ada apa ini? Duration oke, ini oke. Oke. Saya run. Barrier offsetnya plus lower, ya betul. Starting. Kita tunggu ya. Harusnya dia buka lower 11,5 tapi durasinya 9 tick. Nah, lihat kanan bawah. Nih, 9 tick strictly lower than entry spot plus 11,5, betul ya. Jadi durasinya 9 nih, teman-teman. Durationnya 9. Jadi ini kita belajar membuat proteksi keduanya. Masalah proteksi pertama nanti kita tinggal kombinasikan aja dengan tools yang teman-teman punya. Kalau yang saya punya EasyV, ntar kita akan testing dengan EasyV-nya. Tapi intinya proteksi kedua itu bisa ditambahkan di robot teman-teman. Salah satunya menggeser durasi ternyata ya, bisa juga. Nah, ini 9 tick ya. Coba kita lihat tadi di informasi lognya. Di sini 9 tick. Nah, di sini juga masih 9 tick nih, teman-teman. 9 tick lower than entry spot plus 11,5, masih 9 tick. Tadi return profitnya kita catat di sini 20% ya. Dan ternyata terbukti memang benar, teman-teman. Di sini 20%. 1,2 maksudnya buy price-nya 1, profitnya 0,2, 20%. Ini masih 9 tick. Masih 9 tick. Nah, ini ada loss, teman-teman. Pas momennya nih. Di kanan harus sekarang berubah jadi 5 tick nih. Teman-teman perhatikan di kanan bawah ya. Di kanan bawah sini harusnya ntar
5 tick lower than 11,5, 5 tick lower than entry spot plus 11,5. Nah, nih 5 tick teman-teman, udah berubah 5 tick strictly lower than entry spot plus 11,5. Martinya udah jalan ya, kali 12. Itu teman-teman silahkan setting sendiri, itu bebas. Nah, dia persentase profitnya 12 ke 1,35 sekitar 11% ya. Nah, tadi sekitar 10%. Ya, ada peningkatan berarti di saat ini gitu. Nah, kita sudah berhasil menerapkan proteksi kedua kita nih teman-teman di robot kita. Jadi di saat ini tadi 90% probabilitas 80% probabilitas win-nya. Di sini jadi 90% probabilitas win-nya ya. Dengan cara menggeser durasi. Sedangkan bariernya tetap gitu. Oke. Terima kasih buat Pak Joko Kusnadi. Sekarang kita akan terapkan, kita akan stop, kita akan gabungkan lagi dengan proteksi 1 kita ya. Kita save dulu nih teman-teman. Kita save, kasih nama apa ya, lower 11.5 9 tick 5 tick. Tadi berapa sih? Ya 9 tick 5 tick ya. Nih, lower 11.5 9 tick 5 tick protection based on second. Saya kasih nama itu ya teman-teman ya. Teman-teman bebas rename sih sebenarnya. Oke, sekarang kita akan terapkan robotnya EasyV ini. Saya perlu menerangkan installnya gak ya? Oke lah, gini teman-teman. Ini select all, saya copy, saya taruh di notepad, pastekan di sini. EasyV-nya saya hilangkan. Saya belum punya EasyV nih. Ceritanya saya belum punya tools proteksi pertama ya. Lalu saya request, saya kirim email sesuai di deskripsi. Teman-teman yang belum punya silahkan kirim di deskripsi email, kirim request free trial EasyV. Lalu teman-teman akan dapatkan file txt berisi file random seperti ini. Select all, di copy, close saja, don't save. Lalu di browser teman-teman show bookmark, klik kanan, add site, kasih nama EasyV 1.0. Saya pakai browser Opera ya, EasyV 1.0 Rico. Klik kanan, edit, hapus ini, pastekan script random yang tadi, save. Oke, setelah itu sudah selesai cara penginstalannya. Cara penggunaannya pertama buka www.binary.bot. Harus binary.bot, bukan bot.binary.com atau bot.binary.me, bukan. Oke, saya bersihkan robotnya. Saya load robot yang tadi, lower 11,5 9 tick 5 tick. Saya klik EasyV-nya. Terbuka Windows 2 secara otomatis, bukan secara manual ya teman-teman. Jadi jangan dibuka secara manual. Oh ya, ini pastikan VPN teman-teman nyala kalau di Indonesia. Kalau di luar negeri mungkin ada beberapa negara yang terbuka, ada beberapa yang diblokir, ya harus menggunakan VPN juga. Jadi saya bersihkan, saya load robotnya yang sama. Oke, saya klik lagi yang kedua kali EasyV-nya. Silakan ikuti instruksinya, klik OK. Setting TP, setting SL, saya pisahkan window-nya jadi 2, kiri dan kanan. Nah, yang sebelah kiri si slave, yang sebelah kanan master. Saya setting triggernya di sini L aja, satu kali loss dia pindah. Saya klik run. Oke. Nah, bagi teman-teman yang belum punya EasyV, bisa dapatkan free trialnya, kirim email aja. Formatnya ada di link deskripsi, emailnya juga ada di link deskripsi. Silahkan kirim email. Teman-teman bisa setting trigger di sini L, double L, triple L, atau LW. Artinya sekali loss, sekali win. Trigger ini tercapai, baru dia pindah ke master.
Ini proteksi pertama kita teman-teman. Jadi yang bingung EasyV itu apa sih? EasyV itu tools, salah satu tools virtual loss yang mengotomatisasi slave dan master. Jadi dia hanya klik ini, klik tombol ini otomatis nih teman-teman. Jadi kita hanya cukup klik sekali di awal, selanjutnya si robot yang klik sendiri. Nah, ini kan masih win. Jika nanti ada loss merah sekali di sini, dia langsung pindah ke sini secara otomatis. Jadi kita bisa running ini di VPS atau kita tinggal sini teman-teman. Sampai target profitnya kita setting berapa, dia robotnya stop nanti. Ini proteksi pertama kita ya teman-teman ya. Jadi proteksi kedua kita sudah siapkan seperti yang kita buat tadi gitu. Proteksi pertama itu berjalan ketika tujuannya proteksi pertama adalah mengurangi level loss, terutama saat Marty ya. Saya harus mengulangi ini di setiap video, apalagi teman-teman yang sudah ngikutin setiap hari sepertinya bosan ya. Tapi saya nggak bosan-bosan ngingetin pentingnya proteksi satu mengurangi virtual loss di slave. Jadi musuh terbesar dari martingale adalah loss berturut-turut ya. Cara mengatasinya yang terpikir oleh saya adalah ya mungkin yang terpikir oleh banyak orang adalah mengurangi level loss. Artinya oke lah, kita korbankan sekian loss atau 1 loss, 2 loss di awal di slave, baru selanjutnya buka di master di sebelah kanan ini. Jadi jika terjadi biasanya 5 kali loss berturut-turut biasanya ya, jadi bisa terjadi 6 kali ya bisa aja. Ini kan biasanya, bukan maksimal. 5 kali, 2 kali ditumbalkan di slave, 3 kali di real. Artinya di master. Artinya di master hanya cukup menahan drawdown 3 kali loss berturut-turut ya. Yang overall sebenarnya harusnya menahan 5 kali loh. Begitu teman-teman. Nah, ini masih win. Nah, ini robot yang tadi kita barusan buat ya teman-teman ya. Jadi dia bariernya 11,5 tapi durasinya 9 tick dulu, baru kalau nanti loss 5 tick. Nah, yang terjadi di sini adalah ini 9 tick, ya kan? 9 tick. Misalnya dia loss nih, misalnya di sini loss left. Dia pindah ke sini. Lalu yang terjadi apa? Dia tetap buka 9 tick. Karena kita pakai robot yang sama dan tidak diedit dan belum kita modify. Telep robot yang sama gitu kan. Berarti begitu ini di robot klik ini, EasyV klik ini, dia akan pakai 9 tick yang pertama. Ya. Itu gunanya proteksi pertama. Karena 5 tick itu digunakan buat proteksi keduanya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau di sini pakai 5 tick, berarti teman-teman langsung pakai proteksi keduanya. Paham ya maksud saya? Langsung pakai proteksi keduanya. Itu bener-bener aja. Maksudnya nggak ada bener, nggak ada salah. Tapi boleh dipakai, boleh nggak. Jadi bebas, nggak ada bener, nggak ada salah. Silahkan pakai. Tapi kalau yang di depan ini yang saya contohkan adalah di sini 9 tick. Jika loss, dia akan run di sini masih 9 tick ya. Jadi saya berharap virtual loss itu 9 tick salah. 9 tick salah. Nah, artinya sudah 2 kali loss berturut-turut gitu. Tapi kalau tipenya berbeda, ini 9 tick loss. Di sini 5 tick loss. Ya, berarti kan ya itu virtual loss berturut-turut juga, tapi keadaan berbeda. Yang ini 9 tick, ini 5 tick. Itu boleh juga. Kalau teman-teman menganggap itu oke buat teman-teman, silahkan juga pakai itu juga boleh, nggak masalah ya. Ini 9 tick. Nah, proteksi keduanya kita siapkan, kita simpan nih, maksudnya kita simpan buat nanti kalau loss di sini teman-teman. Jadi di sini masih mungkin terjadi loss gak? Masih banget teman-teman, masih mungkin terjadi banget ya. Jadi di setiap video saya bukan menjual robot, tapi saya ingin memberitahukan wawasan, ide cara meminimalisir si
martingale-nya, resiko martingale-nya teman-teman. Ya. Jadi kalau ada yang bilang tetap loss berturut-turut, ya nggak ada yang bilang, saya juga nggak bilang akan maksimal loss berturut-turut sekian sih, nggak ada. Tetap bisa terjadi teman-teman, tetap bisa terjadi. Jadi kemungkinan yang komen-komen seperti itu ya mungkin belum nonton video sepenuhnya sepertinya. Itu yang saya tangkap sih teman-teman. Oke. Nah ini masih win. Kita tunggu masih sampai loss ya, satu kali di sini ya. Nah, ini ada terjadi loss teman-teman. Satu kali loss di sini. Dia pindah ke master. Dia pindah ke sebelah kanan. Nah, dia buka posisi ya. Dia buka posisi lower, ini masih 9 tick nih, masih 9 tick. Artinya proteksi kedua belum jalan. Kan masih kita simpen nih proteksi kedua. Kalau ini loss. Nah, ini loss nih, pas nih. Dia lihat kanan bawah ya, teman-teman ya. Lihat kanan bawah, dia akan 5 tick. Barrier offsetnya tetap 11,5. Tetap lower atau put. Tapi durasinya 5 tick. Masih perhatikan di sini kanan bawah, perhatikan. Nah, ini 5 tick lower dan entry spot plus 11,5. Nah, tadi 9 tick sekarang berubah jadi 5 tick ya, teman-teman ya. Nah, ini martinya udah jalan. Nah, ini pas nih contohinnya nih. Oke, jadi ceritanya gini, ini satu kali loss di sini ya. Dia pindah ke master. Dia satu kali loss di sini. Berarti ini loss keberapa sebenarnya? Sebenarnya ini loss yang kedua. Tapi di master hanya merasakan satu karena satunya ditumbalkan di slave karena saya setting L di sini ya. Kalau saya setting double L langsung win di sini berarti gitu. Ini proteksi pertama kita. Kita sudah berhasil mengurangi satu level loss berturut di sini. Kita sudah berhasil mengurangi satu ya. Artinya kita hanya mengalami satu di sini. Itu proteksi pertamanya berhasil. Sekarang proteksi keduanya merubah ke kontrak yang lebih besar probabilitas winnya. Ini 12 ya, hanya 10% return profitnya. Artinya probabilitasnya sekitar 90%. Nah, yang tadinya sini 80% masih loss, di sini ditingkatkan jadi 90% dengan merubah durasi dari 9 jadi 5. Itu proteksi dua kita yang kita siapkan jalan gitu teman-teman. Ya, paham ya teman-teman ya. Jadi ini satu contoh lagi nih pas nih sebelum kita tutup akhiri video ini. Coba di apa nih? Masih 9 tick ya. Di sini 9 tick. Misalnya di sini loss, mungkin nggak loss? Ya mungkin aja teman-teman, mungkin ya. Bisa saja terjadi. Habis itu loss lagi gak? Bisa saja terjadi teman-teman. EasyV itu bukan tools yang menahan loss berturut-turut, tapi mengurangi level loss berturut-turut teman-teman. Bukan menahan lajunya loss berturut-turut. Sampai kapan Koreko loss berturut-turut? Nggak ada yang tahu, saya pun nggak tahu dan saya nggak berani menjanjikan ya teman-teman ya. Gitu. Jadi kalau ada teman-teman di luar sana yang ketemu penjual robot yang menjanjikan 1% sehari atau maksimal loss sekian atau maksimal loss berturut-turut, ya bagi saya sih nonsens ya teman-teman ya. Bagi saya cuma itu kembali ke pribadi teman-teman lah gitu. Oke, teman-teman sudah menyaksikan yang contoh ada proteksi 1, proteksi 2 running di sini. Kalau di sini yang tadi barusan terjadi proteksi 1 ya udah langsung win. Jadi proteksi keduanya belum sempat kepake sudah win. Jadi masih disimpan proteksi keduanya. Nah, ini sudah mau diakhiri videonya, ternyata dia balik lagi di sini teman-teman. Tanggung ya, kita lihat lagi lah. Di sini apakah proteksi keduanya running?
Nah, proteksi pertama udah cukup, proteksi keduanya masih simpan. Oke, terima kasih teman-teman. Kiranya semoga ini bisa berguna idenya ya teman-teman ya. Jadi saya rasa banyak komen-komen yang oh robotnya ternyata masih loss sekian ya, nggak ada yang bahas di situnya sih teman-teman. Bahasnya adalah ide mengurangi level lossnya, ide proteksi 1, proteksi 2-nya. Jadi bukan membahas profitnya sekian, oh maksimal sekian, oh nggak akan sekian, bukan itunya teman-teman, idenya ya, double layer protection ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Oh ya, terima kasih juga buat Pak Joko Kusnadi atas idenya. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya setiap hari jam 7 malam waktu Indonesia Barat ya teman-teman ya. Salam sehat, salam sukses, amin.